Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan resmi membatasi pintu masuk internasional, baik melalui transportasi darat, laut, dan udara untuk mencegah penyebaran varian baru COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan hingga saat ini hanya ada dua pintu masuk untuk penerbangan internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Samratulangi Manado. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyatakan hingga saat ini hanya ada dua pintu masuk untuk penerbangan internasional, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Samratulangi Manado. Sementara pelabuhan hanya dibuka di Pelabuhan Batam dan Nunukan Kalimantan Utara, serta untuk pos lintas batas negara atau PLBN hanya dibuka di Terminal Entikong dan Aruk di Kalimantan Barat. Adhita menambahkan perbatasan pintu masuk internasional dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah penyebaran varian baru COVID-19 termasuk varian MU masuk ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi yang melayani rute internasional. Untuk syarat perjalanan penumpang internasional dan juga ketentuan-ketentuannya, kami merujuk kepada Instruksi Mendagri nomor 43, Permenkumham nomor 34, dan juga Surat Edaran Satgas nomor 18 beserta adendumnya. Di situ diatur bahwa pintu masuk kedatangan internasional hanya dibatasi di beberapa lokasi. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya varian baru ke Indonesia, dan ini dibutuhkan pengawasan yang ketat dan terpusat. Pintu masuk yang dibuka untuk udara hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan juga Bandara Samratulangi di Manado. Pintu masuk laut hanya ada di Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Sumatera, serta Pelabuhan Nunukan di Kalimantan. Sedangkan untuk darat, melalui pos lintas batas negara hanya dibuka di PLBN di Aruk dan Entikong di Kalimantan, serta di PLBN Mota Ain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemenhub terus menghimbau kepada masyarakat termasuk operator transportasi agar tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya varian baru COVID-19. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan tema kita kali ini, pintu masuk penerbangan internasional dibuka terbatas. Sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Adhita Irawati. Beliau adalah juru bicara Kementerian Perhubungan. Ya, halo, selamat pagi Ibu Adhita. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja mengulas nih. Pemerintah kan sudah menerapkan aturan pembatasan bagi penerbangan internasional ke Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya mengenai aturan ini, Bu. Ya, jadi ini kami merujuk kepada Instruksi Mendagri nomor 43 yang diterbitkan hari Senin yang lalu ya, yang sebenarnya juga di Instruksi Mendagri sebelumnya sudah ditetapkan bahwa pintu masuk internasional itu dibatasi ya. Okay. Tadi juga sudah disampaikan pintu masuk yang mana saja. Khusus untuk udara memang kita hanya ada dua, yaitu di Soekarno-Hatta di Jakarta dan Samratulangi yang ada di Manado. Aturan ini berlaku untuk semua orang asing maupun juga warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air. Jadi siapapun yang dari perjalanan dari luar negeri harus masuk ke pintu-pintu yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu, Mas, singkatnya. Oke, berarti screening akan dilakukan di dua bandara tersebut dari kedatangan luar negeri, Bu? Ya, betul sekali. Jadi saat ini kami juga sudah mulai membuat pemusatan terhadap tes kesehatan yang harus dilakukan. Okay. Jadi di Soekarno-Hatta sekarang kita ketika ada orang asing atau warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri masuk ke bandara, termasuk juga di Manado, itu langsung dilakukan tes PCR di tempat. Yang sebelumnya ini kan harus dibawa dulu ke satu lokasi, kalau di Jakarta itu di Wisma Pademangan, untuk kemudian baru dilakukan tes. Nah, ini kita mencoba meminimalisir potensi-potensi adanya penularan di saat melakukan perjalanan darat itu. Jadi sekarang semua tesnya dilakukan terpusat di bandara. Oke, dan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 17 September lalu ya, Bu ya? Ya, sesuai dengan surat edaran dari Kemenhub, khusus untuk transportasi udara, ini memang dilakukan mulai 17 September, sementara untuk laut dan darat itu sudah mulai berlaku 16 September. Jadi memang kita memberikan kesempatan ya kepada operator dan juga kepada masyarakat untuk bisa menyesuaikan ini dengan aturan yang baru. Karena tentu ada pemesanan-pemesanan yang bisa jadi rutenya sudah masuk ke bandara yang lain. Betul. Sebelumnya Kuala Namu dan Juanda itu dibuka ya, Mas. Tapi sekarang dengan adanya pengurangan pintu masuk, ya
rute harus disesuaikan. Jadi ini membutuhkan waktu sehingga kami masih memberikan sekitar 2-3 hari sejak instruksi Mendagri itu turun untuk melakukan penyesuaian. Oke, berarti penyesuaian jadwal penerbangan yang akan difokuskan dari kedatangan luar negeri tadi adalah 2 bandara tadi, Soekarno-Hatta dan Samratulangi. Ya, betul Mas Prasetyo. Baik, kalau kita bicara mengenai pelaksanaan dari kebijakan ini kan sudah diberlakukan tanggal 17. Kemudian ini berlaku sampai kapan, Bu? Apakah kaitannya dengan PPKM juga ikut menyesuaikan atau memang berlaku cukup panjang begitu? Ya, tentu ini semua akan tergantung dengan dinamika dari pandemik ini sendiri ya. Karena alasan dilakukannya pembatasan pintu masuk ini adalah kita menyadari ya, ada varian baru yang saat ini muncul, varian virus baru dari COVID-19 ini. Baik. Dan kita identifikasi di beberapa negara juga sudah mulai ada. Bahkan di negara tetangga kita seperti varian Mu dan Lambda ya. Kami juga mendapat informasi dari Kemenkes tentang hal-hal ini. Sehingga Presiden itu secara spesifik menginstruksikan agar pintu-pintu masuk dibatasi. Nah, sampai kapan tentu ini tergantung dari situasi pandemik sendiri dan nantinya setiap minggu akan dilakukan evaluasi. Apakah pintu-pintu ini mencukupi dan sudah efektif ataukah nantinya perlu dilakukan penyesuaian. Jadi ya kembali lagi ya Mas, ini memang perlu kita juga melihat dinamika yang ada dan tentunya setiap kali ada perubahan kita akan lakukan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat. Ya, berarti dinamis mengikuti kondisi yang ada ya terkait dengan perkembangan COVID-19 di tanah air ya Bu ya. Ya, tapi yang perlu mungkin dijelaskan dan saya juga penasaran, kenapa hanya 2 saja yang dipilih Bandara Soekarno-Hatta dan Samratulangi, Bu? Apakah memang dari sisi kesiapannya atau ada hal lain sih? Iya, jadi ada beberapa faktor ya. Yang pertama tadi kita harus paham dulu tujuannya bahwa ini ketika ada varian baru yang masuk ke Indonesia dan alhamdulillah saat ini di Indonesia belum teridentifikasi ada varian baru itu ya. Artinya sekarang adalah PR kita untuk mengawasi pintu masuk agar tidak ada transmisi dari luar negeri ya. Siapapun itu, bisa orang asing, bisa warga negara Indonesia sendiri gitu. Jadi disitulah akhirnya harus dilakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini akan lebih efektif kalau pintunya lebih terpusat ya. Tidak terlalu tersebar gitu. Sebelumnya memang kalau kita bicara bandara, tadi saya sudah sampaikan Kuala Namu, kemudian Juanda itu juga dibuka ya. Tetapi dengan makin bertambahnya pintu masuk, ini resikonya adalah pengawasannya menjadi kurang terpusat ya. Betul. Dan di samping itu kita juga memperhatikan ketersediaan dari tes PCR yang harus kita siapkan. Karena setiap orang yang datang dari luar negeri harus langsung dites ya, meskipun mereka juga H-3 sudah melakukan tes PCR. Kemudian setelah itu perlu dikarantina, sehingga infrastruktur karantinanya juga harus sudah tersedia dengan baik. Nah, kita melihat bahwa untuk Jakarta di Suta itu semuanya sudah tersedia dengan baik ya. Kemudian di Manado ini untuk masuk ke Indonesia Timur atau ke daerah-daerah lain di luar Jawa. Jadi kita melihat dari faktor-faktor itu Mas Prasetyo dan akhirnya kami putuskan ya tentu dengan persetujuan dari Presiden untuk hanya membatasi 2 itu saja. Oke, untuk sosialisasi ataupun informasi terkait dengan kebijakan baru ini apakah juga sudah terinfo dengan masif begitu kepada warga negara asing maupun WNI yang akan kembali ke tanah air? Ya, sejak sebelum penutupan ini diberlakukan, jadi pembatasan pintu masuk ini diberlakukan, kami secara intensif sudah melakukan koordinasi juga dengan para duta besar Republik Indonesia yang ada di negara-negara di mana khususnya banyak pegawai migran Indonesia yang ada di sana ya. Karena kita identifikasi memang orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu kebanyakan justru adalah pegawai migran yang macam-macam alasannya kembali ke Indonesia karena memang mungkin pekerjaannya sudah tidak ada lagi atau ingin kembali menjenguk keluarga. Jadi kita fokus ke sana ya. Sementara untuk orang asing, warga negara asing relatif sebenarnya tidak sebesar angka dari pegawai migran tersebut. Sehingga fokus kami akhirnya adalah berkoordinasi dengan duta besar di mana banyak PMI kita bekerja di negara tersebut. Di Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, di Arab Saudi ya. Kita berkoordinasi ke sana. Sekaligus juga untuk negara-negara lain kami minta dukungan dari Kemenlu untuk melakukan sosialisasi melalui kedutaan maupun konjen-konjen setempat. Ya, dan tentu juga menggunakan media massa maupun media sosial ya. Kita harapkan mereka sudah teredukasi dengan baik sehingga
ketika masuk juga tidak ada masalah yang terlalu berarti gitu, Mas. Oke, untuk warga negara asing apakah ada klasifikasinya atau tidak? Ditahan dulu jawabannya. Ibu, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Ibu Adita. Ya. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Adita Irawati. Beliau adalah juru bicara Kementerian Perhubungan. Baik, Ibu Adita, mungkin bisa dijelaskan tadi dari sisi klasifikasi warga negara asing yang boleh masuk ke Indonesia, apakah memang ada klasifikasi khusus ataupun perbedaan yang diizinkan untuk masuk dari dua bandara tadi? Ya, jadi begini, kami untuk kriteria warga negara asing yang boleh masuk, ini rujukan kami adalah dari Ditjen Keimigrasian, dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Oke. Ini juga yang kita jadikan rujukan di beberapa ketentuan yang lain. Jadi kalau syarat perjalanan seperti harus tes, vaksin dan sebagainya itu kita merujuknya ke dari Satgas Penanganan COVID ya. Tapi kalau kriteria orangnya kita merujuk kepada Permenkumham nomor 34. Ini yang paling update ya, baru terbit minggu lalu. Jadi ini kriterianya adalah kriteria yang terkait dengan visa. Jadi kalau sebelumnya ini visa yang boleh diterbitkan adalah visa untuk dinas, diplomatik, untuk pemegang kitab maupun kitas ya. Sekarang ini visa kunjungan sudah dibuka ya, tapi memang yang kami dapat informasinya ini harus ada rekomendasi dari kementerian-kementerian yang terkait. Jadi ya kita harapkan sih kalaupun lebih ada yang lebih banyak yang masuk, tetapi setidaknya sudah terscreening ya atau terseleksi sendiri karena kementerian-kementerian terkait harus memberikan rekomendasi. Gitu. Baik, dan sejauh ini dari jumlah WNA yang masuk di Indonesia begitu, apakah sudah ada yang terindikasi mungkin apakah dia terkena positif atau sejauh ini mereka dalam kondisi sehat? Ya, kami mendapat data ini dari Kemenkes dan juga dari Satgas ya. Ya tentu ada Mas Prasetyo yang positif, tapi angkanya tidak besar, persentasenya kecil di bawah 0,5%. Tetapi kita kan tidak bicara jumlah ya, tetapi satu saja itu sudah harus jadi perhatian kita. Setuju. Dan setiap kali ada yang positif langsung kita lakukan istilahnya untuk menguji ini sebenarnya varian apa gitu. Karena kembali lagi ya kita harus langsung mengantisipasi kan. Jangan menganggap lengah, jangan lengah karena positif apapun harus dicek juga di laboratorium. Ini varian yang seperti apa. Sehingga kita juga langsung bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Baik, ini menarik, screening sudah sangat tepat begitu untuk menentukan pada saat ada salah satu mungkin penumpang yang positif sudah harus ditentukan apakah yang dibawa ini virus jenis apa begitu ya Bu ya, untuk mengantisipasi memang ada penularan virus baru. Betul. Istilah Kemenkes itu genome sequencing ya Mas ya. Jadi dilakukan identifikasi. Ini sebenarnya apa gitu. Baik, lantas tantangan dari Kementerian Perhubungan sendiri di tengah pandemi COVID-19 yang juga kita belum tahu sampai kapan akan berakhir ini kira-kira apa nih ke depannya sehingga tadi untuk menjaga tetap negara kita dari masuknya virus-virus baru begitu dari COVID-19 dan tentu juga sambil menjaga bahwa jalur perhubungan darat, laut dan udara juga tetap aman bagi warga kita. Ya, yang pertama kalau kita bicara di dalam negeri sendiri ya Mas, memang paling utama sekarang ini adalah bagaimana semua orang termasuk calon penumpang transportasi umum dan kendaraan pribadi itu taat protokol ya. Itu sudah selalu didengungkan oleh siapapun dari mulai presiden, kementerian sampai satgas semuanya menyampaikan hal tersebut. Juga kaum akademisi dari akademisi maupun juga dari tokoh masyarakat semua sepakat bahwa protokol kesehatan itu yang paling utama. Ya, yang kedua tentu vaksinasi, karena ini kan perisai kita ya. Nah, khusus terkait dengan sektor transportasi, ya memang karena kita ini sektor yang menangani mobilitas orang ya, yang jumlahnya tentu masif, tidak sedikit. Betul. Tentu tantangannya bagaimana agar protokol itu tetap bisa diterapkan oleh seluruh calon penumpang dan diawasi dengan ketat oleh operatornya. Karena ini nggak mungkin kita hanya mengandalkan masyarakat ya, tapi tetap harus ada pengawasan dan juga tentu law enforcement kalau ada pelanggaran-pelanggaran apa yang harus dilakukan. Jadi ini satu hal yang ya kita lihat sebagai tantangan, tapi juga jadinya jadi peluang untuk memberikan edukasi ya, membangun kesadaran dan merubah perilaku gitu, perubahan perilaku. Dan yang kedua tantangannya ya tentu adalah karena ini situasi pandemik yang
sudah disampaikan oleh para ahli bahwa kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Betul. Tentu kita juga harus sudah mulai masuk ke tahapan membiasakan diri dengan protokol-protokol seperti ini. Jadi kalau Pak Presiden mengatakan kita akan masuk ke endemi. Nah, masuk ke sana ini kan berarti sebuah kenormalan baru yang kita sendiri juga harus siap gitu ya. Jangan terkaget-kaget lagi ketika Anda tiba-tiba ditegur tidak pakai masker atau maskernya tidak tepat letaknya. Terus juga jangan kaget juga ketika harus masuk ke transportasi umum harus pakai aplikasi Peduli Lindungi misalnya. Ini kan sebuah kebiasaan baru yang saya rasa perlu edukasi, sosialisasi, tapi juga tentu kesadaran masyarakat mengapa itu harus dilakukan. Dan yang terakhir mungkin tantangannya juga kepada para operator sendiri ya Mas ya, karena kita tahu sudah lebih dari 1 tahun sektor transportasi ini terdampak sangat signifikan ya. Betul. Penurunan dari data BPS saja penurunannya bisa sampai 15%. Jadi ini yang kami juga upayakan agar secara ekonomi para operator ini juga masih bisa bangkit. Tapi tentu yang pertama adalah mereka sendiri juga harus menerapkan protokol dan melakukan pengawasan. Karena ini yang akan membuat masyarakat percaya diri kan, untuk kemudian menggunakan transportasi umum lagi. Baik, terakhir nih, bagaimana upaya menjaga ibaratnya kalau kita bicara mengenai implementasinya kan, upaya pada saat kita sudah menerapkan aturan ini kencangnya di awal begitu, next-nya ini yang selalu menjadi pertanyaan. Nah, bagaimana upaya Kementerian Perhubungan tetap menjaga bahwa peraturan ini tetap akan berlaku dengan sangat ketat dan tegas begitu sampai tadi waktu yang tidak ditentukan? Iya, ini tentu apa yang terjadi sebelum-sebelum ini akan selalu menjadi pembelajaran ya Mas Prasetyo ya. Kita tidak bisa pungkiri masih banyak ruang untuk diperbaiki. Kita harus akui, kami di pemerintah melihat juga masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi itulah mengapa setiap minggu kalau kemudian masyarakat melihat juga ya, pemirsa melihat bahwa setiap minggu itu selalu kita terbuka melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM yang sekarang dilakukan ya. Dari tiap minggu ke minggu kita lakukan evaluasi, kita sampaikan apa hasilnya, kemudian juga kita sampaikan apa yang dibutuhkan dari masyarakat untuk bisa mensukseskan ini gitu. Jadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini adalah satu cara untuk kita memberikan selalu update, terbuka kepada masyarakat. Upaya apa yang dilakukan, hasilnya apa, evaluasinya apa, perbaikannya apa gitu. Jadi membuat masyarakat pun juga jadi terinformasikan dengan baik gitu, perkembangan pandemik. Dan kalau kita terinformasikan, kita mendapatkan sosialisasi, edukasi, ini akan menjadi lebih dekat ya kepada masyarakat dan mereka juga awareness-nya selalu terjaga. Ini yang sebenarnya menjadi salah satu cara untuk kita semua endurance-nya tuh terjaga gitu ya. Diingatkan terus, diberikan update terus, jadi kita sendiri juga jadi alert gitu, dan endurance kita, daya tahan kita juga terjaga. Nah ini yang kita lakukan Mas, dan tentu tidak mungkin pemerintah, sekali lagi tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Kita butuh dukungan dari seluruh unsur, termasuk juga IDX Channel ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk sosialisasi. Mudah-mudahan masyarakat juga makin paham ketentuan-ketentuan yang ada. Baik, semoga juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk meskipun sudah dibuka kembali begitu kedatangan dari warga negara asing, tapi tadi dengan upaya-upaya menjaga agar tidak ada lagi kontaminasi virus-virus baru dari COVID-19 yang masuk dari dunia internasional. Ibu Adita, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan, kemudian insight-insight yang cukup memberikan satu pemikiran baru tentunya mengenai perkembangan COVID-19 dan juga dari sisi industri ataupun sektor transportasi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Ibu. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat. Baik, salam sehat juga. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Dan semoga juga ini menjadi salah satu hal yang menarik dengan beragam informasi yang sudah kami sampaikan pemirsa, dan ini menjadi salah satu pilihan tentunya bagi masyarakat dalam menyikapi perkembangan isu-isu terkini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.